Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur sama Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan terdapat di dalam kitab Amsal kita lihat di dalam kitab Amsal yang ke-23 ayat yang ke-19 dari ayat 18 ya. 18 19. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ya, firman Tuhan katakan di sini, katakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan kita masa depan itu tidak akan hilang. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kehidupan kita supaya memiliki namanya masa depan. Supaya masa depan itu tidak akan hilang di dalam kehidupan Anda dan saya. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita belajar untuk mendatang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita tentunya begitu banyak sekali ya kekhawatiran bagaimana masa depan kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana ke depannya. Yang seringkali kita lupakan adalah kita tidak mau tunduk kepada otoritas yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tunduk kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita semua supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Ada masa depan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi, ketika kita belajar takut akan Tuhan, belajar kita tunduk kepada otoritas yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata untuk belajar tunduk itu tidak gampang.
dan sebagai jemaat Tuhan tunduk kepada gembala. Kita akan bahas di sini. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi di dalam kehidupan kita yang ada, kita mau belajar untuk mentaati. Kita mau belajar untuk mentaati. Mengapa kita harus taati? Mengapa kita harus hormati gembala kita? Kenapa? Apa alasannya? Alasan pertama adalah selain Tuhan Yesus yang menjaga jiwa dari umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gembala menjaga jiwa-jiwa yang ada. Satu, mengapa kita harus tunduk kepada gembala, kepada hamba Tuhan? Satu, mereka menjaga jiwa Bapak Ibu. Ketika mereka lihat Bapak Ibu tidak datang beribadah kepada Tuhan, mereka mencari, mereka mendoakan, mereka di mana orang ini, di mana jemaat ini, mereka pasti telepon. Tugas seorang gembala itu tidak gampang. Supaya bagaimana? Supaya kita ada masa depan, kita mau belajar tunduk kepada pimpinan, kita mau belajar tunduk kepada gembala. Mau? Tinggal kita mau lakukan. Dalam kehidupan kita, kita mau belajar. Ketika Anda tidak datang ibadah, Anda didoakan. Pagi, siang, malam Anda didoakan. Usaha, bisnis, pekerjaan, usaha Anda, apapun menjadi program Anda, pasti didoakan oleh gembala. Pasti didoakan oleh hamba Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar. Kan firman Tuhan katakan. Di sini dikatakan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka berdoa buat jiwa. Mereka berdoa buat jiwa Bapak Ibu. Ketika kita mau belajar, apa sih ada di dalam jiwa itu? Jiwa itu adalah ada apa di dalam jiwa? Ada pikiran, kehendak, dan sebagainya. Mereka yang menjaga. Ketika mereka lihat tidak setia, mereka doakan, ya mereka kunjungi terkadang, atau sekarang kita bisa melalui Zoom, melalui telepon, ya. Ada juga yang lebih bagus ketika sekarang kita kunjungi, kita doakan. Itu tugas gembala. Bagaimana kehidupan kita? Di dalam kitab Tawarik katakan, jangan mengusik hamba Tuhan. Kenapa kita tidak boleh usik hamba Tuhan? Karena mereka yang menjaga buat jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ketika Anda sakit, Anda berdoa, Anda minta doa kepada hamba Tuhan. Ketika Anda memerlukan sesuatu, Anda berdoa. Tolong doakan. Bantu dalam doa. Tugas seorang gembala itu tidak gampang. Jangan melihat, wow gembala ini, wow pakai itunya udah rapi, udah bagus, apa semua udah, wow keren. Tapi bagaimana kehidupan kita? Mau nggak kita tunduk? Tinggal tergantung kita. Bagaimana supaya ada masa depan? Firman Tuhan katakan taati.
Kita mau taati firman Tuhan. Puji Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, datang kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Kita mau belajar. Karena apa? Kalau kita baca terusnya di firman Tuhan katakan apa? Ketika mereka berjaga-jaga atas jiwa Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi ketika mereka tidak datang beribadah, mereka tidak datang untuk datang menyembah kepada Tuhan, gembala yang ditanya. Ketika Anda malas untuk datang beribadah, gembala yang ditanya. Mereka berdoa, Tuhan berkati si A, Tuhan berkati si B, Tuhan berkati si C, berkati semua usaha pekerjaan mereka. Dan ketika Anda diberkati, firman Tuhan katakan, seorang hamba Tuhan hanya hidup dari pemberitaan firman. Kita mau belajar untuk hidup dalam kekudusan. Saya bersyukur sama Tuhan buat anugerah Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kita mau lakukan. Firman Tuhan katakan lakukanlah setiap perintah-perintah firman Tuhan. Kalau kita baca di Ulangan 28, di situ ada kutuk dan berkat. Kita mau belajar untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi proses untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tentunya kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada supaya bisa meraih berkat-berkat itu. Hidup kita taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan ketika Anda diberkati, ketika Anda memberkati pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan tersebut sudah ketika mendapatkan berkat itu, dia berdoa, Tuhan berkati pekerjaannya, berkati usaha, bisnis, apapun yang dilakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan juga, ketika kita ada di dalam Tuhan, dan firman Tuhan katakan, coba kita lihat di dalam Galatia, ini sering saya sampaikan. Di dalam kitab Galatia, kita mau lihat di dalam kitab Galatia, Galatia 6. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana supaya ada masa depan? Bertolong-tolonglah. Ketika ada hamba Tuhan yang memerlukan, bantulah. Ketika ada si A yang memerlukan, bantulah. Supaya firman Tuhan katakan apa? Kita mau melihat firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, ketika kita saling menolong satu sama yang lain, menanggung beban, kita sudah memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Masa depan pasti ada. Saya berdoa supaya setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Setiap bisnis pekerjaan yang dilakukan, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
tetap semangat dalam melayani Tuhan, jangan kendor, tetap percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, masa depan itu penuh harapan. Kita baca di kitab Amsal ini jelas dan terang, jelas dan tepat. Tapi bagaimana supaya kita memenuhi, supaya ada masa depan? Kita belajar taat, kita belajar kepada pimpinan untuk tunduk, kita belajar kepada hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan juga di dalam Galatia 6, kita saling tolong menolong. Dan firman Tuhan juga dikatakan kalau kita baca di kitab Matius, ya sering juga bulan minggu yang lalu saya sudah sampaikan itu, saya bilang baca di rumah, ya, itu di kitab Matius, ya. Kitab Matius, Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, ingat dan karena tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya ayat yang ke-19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh membeli ini itu, boleh. Tapi belajar aku mengutamakan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, dan baik pun dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada, umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Berkati setiap pekerjaan bisnis, usaha mereka, berkati Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Bersyukur, berterima kasih buat cinta kasih-Mu. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, baik pun seluruh dunia. Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa Israel. Tuhan berkati dengan cinta kasih-Mu. Berkati kami semua, berkati dimanapun jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang berada di luar kota juga, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati, melindungi, menjaga keluar masuk rumah mulai saat ini sampai akhir hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Ben Sem Yesua Elohim, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melakukan apapun yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan pengumuman, ada rencana untuk bikin ibadah Natal, ya, rencana nanti bulan Desember kami akan adakan, ya, sekitar tanggal Desember tanggal 23, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.